Om Swastiastu. Baik, pada mata kuliah Etika Bisnis Konstruksi, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nikade Dian Julianingsih. Saya mahasiswi semester 6 jurusan Teknik Sipil, program studi D4 Manajemen Proyek Konstruksi Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai etika bisnis konstruksi dari sudut pandang pemimpin perusahaan dan sudut pandang pekerja atau manajemen. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Di mana pada kesempatan ini topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian dari etika bisnis. Yang kedua, prinsip dalam menerapkan etika bisnis. Yang ketiga, etika bisnis dilihat dari sudut pandang pemimpin perusahaan. Dan yang keempat, etika bisnis dari sudut pandang pekerja atau manajemen. Baik, yang pertama, pengertian dari etika bisnis. Etika dalam dunia bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, masyarakat, dan juga perusahaan. Etika bisnis dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi setiap individu untuk menjalankan suatu kegiatan sehari-hari dengan dilandasi dengan nilai dan moral. Yang kedua, prinsip dalam menerapkan etika bisnis, di mana ada 10 prinsip yang dapat diterapkan dalam menjalankan etika bisnis, yaitu yang pertama, etika bisnis itu dibangun berdasarkan etika pribadi, di mana maksudnya adalah tidak ada perbedaan yang tegas antara etika bisnis dan etika pribadi. Kita dapat merumuskan etika bisnis berdasarkan moral dan nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran. Yang kedua, etika bisnis itu berdasarkan fairness. Maksudnya, kedua pihak yang melakukan negosiasi telah bertindak jujur. Setiap konsumen diberlakukan secara adil dan setiap karyawan diberi kesempatan yang sama. Yang ketiga, etika bisnis itu membutuhkan integritas. Integritas merupakan pada keutuhan pribadi, kepercayaan, dan konsistensi. Bisnis yang etis memperlakukan orang dengan hormat, jujur, dan berintegritas. Mereka menepati janji dan komitmen mereka. Yang keempat, etika bisnis itu membutuhkan kejujuran. Perusahaan harus jujur pada apapun yang dimilikinya, termasuk keadaan dari produknya sendiri. Yang kelima, etika bisnis itu diterapkan secara internal dan eksternal, di mana maksudnya etika bisnis juga harus diterapkan dalam memperlakukan konsumen dan juga karyawannya dengan martabat dan adil. Etika juga diterapkan dalam ruang rapat, revisi, ruang negosiasi, dan dalam menepati janji, dalam memenuhi kewajiban, dan lain-lainnya. Intinya, etika bisnis itu bersifat universal. Yang keenam, etika bisnis itu membutuhkan perencanaan bisnis. Semakin jelas rencana sebuah perusahaan tentang pertumbuhan, stabilitas, keuntungan, dan pelayanan, maka semakin kuat komitmen perusahaan tersebut terhadap praktik bisnis. Ketujuh, etika bisnis itu harus dapat dipercaya. Maksudnya, mengatakan kondisi perusahaan dengan terbuka kepada klien atau karyawan-karyawan lainnya. Yang kedelapan, etika bisnis itu membutuhkan keuntungan. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang dikelola dengan baik. Bagaimana cara hidup saat ini dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Yang kesembilan, etika bisnis itu berdasarkan nilai. Perusahaan yang beretika harus merumuskan standar nilai tertulis. Etika menyangkut norma, nilai, dan harapan yang ideal. Yang ke-10, etika bisnis itu dimulai dari pimpinannya. Perilaku seorang pemimpin yang beretika akan menjadi teladan bagi bawahannya. Topik selanjutnya yaitu mengenai etika bisnis pemimpin perusahaan.
di mana sebagai pemimpin perusahaan harus memiliki beberapa etika kepada karyawannya maupun kepada mitra bisnisnya, yaitu di mana yang pertama, menghargai hasil kinerja karyawan. Dengan adanya rasa menghargai kepada hasil kerja karyawan, tentu akan menjadi suatu motivasi untuk memacu semangat kerja. Selain itu, pekerjaan yang telah diberikan oleh karyawan adalah hasil yang dibuat sekuat tenaga. Dengan memberikan pujian pada waktu dan kesempatan yang tepat, maka karyawan akan merasa dihargai. Hal ini dapat memacu pada kemajuan kinerja karyawan. Yang kedua, kesalahan pada karyawan merupakan tanggung jawab pemimpin. Ketika karyawan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu, sebaiknya pemimpin dapat membantu dan melakukan revisi pada pekerjaan tersebut, karena bertanggung jawab ada pada pemimpin tersebut. Yang ketiga, mengajari tanpa henti dan tidak ragu membagi ilmu. Pemimpin yang baik dapat mengajari dan membagikan ilmunya kepada bawahannya untuk dijadikan pegangan oleh bawahannya saat melakukan pekerjaan. Dan ketika ada karyawan yang merasa kesulitan, sebaiknya pemimpin juga membantu untuk menyelesaikannya. Yang keempat, peduli terhadap kepentingan dan kesibukan staf atau pegawai lainnya. Banyak karyawan yang suka mengeluh pada pimpinannya karena kurang sikap peduli yang ditunjukkan oleh pimpinannya, sehingga akan menimbulkan rasa hormat dari karyawan itu. Maka sebagai pemimpin yang baik, sebisa mungkin untuk memperhatikan karyawan-karyawannya dan memberikan sedikit waktu istirahat untuk menghilangkan kejenuhan dari karyawannya. Yang keempat, jadilah panutan dan tepat waktu. Jadilah pemimpin yang dijadikan teladan oleh karyawan-karyawannya, seperti datang tepat waktu, bersikap semangat, dan mendukung setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan-karyawannya. Yang keenam, ceritakan masalah perusahaan yang layak diketahui karyawan. Ketika perusahaan sedang mengalami permasalahan dan permasalahan itu bersifat universal, sebaiknya karyawan pun juga tahu agar karyawan yang lain juga dapat merasakan dan dapat bersama-sama untuk mencari solusinya. Yang terakhir, low profile. Sesekali menyempatkan diri untuk membuat hubungan sosial dengan karyawan. Jadilah pemimpin yang memiliki low profile. Yang terakhir, yaitu mengenai topik etika bisnis, pekerja atau manajemen. Sebagai pekerja atau manajemen juga harus memiliki etika dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, baik terhadap atasan ataupun rekan kerja lainnya. Yang pertama, di mana disiplin dan bertanggung jawab. Seorang pekerja yang profesional harus bisa mengatur waktu, tugas, dan prioritas sesuai dengan target dan deadline. Bentuk perilaku yang bisa dipresentasikan dari karakter ini adalah datang dan pulang tepat pada waktunya, serta bisa menyelesaikan target dan pekerjaan sesuai dengan waktunya. Jika memang ada pekerjaan yang belum bisa diselesaikan pada saat jam kerja, tentunya harus mengambil jam lembur sebagai bentuk tanggung jawab. Yang kedua, mengatur diri untuk siap bekerja. Setiap individu memiliki urusan dan masalahnya masing-masing. Namun, ketika seseorang sudah memasuki waktu dan tempat kerja, maka yang harus dilakukan adalah menyiapkan fisik, pikiran, dan mental untuk bekerja. Menyiapkan fisik bisa berupa berpakaian yang sesuai, yaitu rapi dan bersih. Menyiapkan pikiran bisa berupa fokus pada hal-hal yang menyangkut mengenai pekerjaan. Dan menyiapkan mental untuk bekerja bisa berupa merubah mood menjadi lebih baik dan positif, sehingga bisa menyebarkan aura positif kepada rekan kerja lainnya. Selanjutnya, menjaga sikap dan tutur bicara. Seseorang yang profesional akan tetap menjaga cara bicara dan memilih konten pembicaraan yang baik dan positif.
Konten yang baik dan positif akan disampaikan dan diceritakan sebagai bahan obrolan ringan. Seorang profesional juga akan berbicara dengan cara yang baik, tidak saling menjelekan dan tetap menghargai orang lain. Selain itu, semarah apapun orang yang profesional akan menjaga sikap dan bicaranya, tidak membiarkan kata-kata maupun perilaku negatif mempengaruhinya. Yang keempat, bersikap sportif. Seseorang yang profesional tidak akan menyalahkan atau melimpahkan tanggung jawab ke orang lain. Selain itu, dalam iklim kompetitif antar pegawai, sportif juga bisa berwujud tidak mencurangi dan menjelekkan rekan kerja lainnya, karena seseorang pekerja profesional akan mengunggulkan atau mengupgrade kemampuannya, bukan menjatuhkan rekan kerja lainnya. Yang terakhir, menomor satukan kejujuran. Kejujuran harus dimulai sejak titik awal. Kalau menjadi karyawan, artinya sejak awal menulis diterapkan menjadi salah satu nilai yang dipegang teguh. Seorang yang profesional, yang jujur, akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari rekan maupun atasan, sehingga kemungkinan karir akan meningkat lebih mudah. Jadi dapat diambil kesimpulan, dalam berbisnis sangat perlu mengetahui dan mempunyai tata aturan atau etika saat melaksanakan bisnis, karena itulah yang mencerminkan pribadi seseorang, baik sebagai atasan maupun pekerja yang mempunyai etika dalam berbisnis ataupun menjalin hubungan dengan pihak luar yang berkepentingan. Selain itu, pelaku bisnis dapat mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik dan untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh, yang memiliki daya saing tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam video presentasi ini dapat bermanfaat, dan bila ada kata-kata yang salah, mohon pemaklumnya, dan saya tutup dengan para mukti. Om Santi 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 Om.